Bilangan pasalnya yang ke-11 ayatnya yang pertama. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka, dan ketika Tuhan mendengar bagi murkanya, kemudian menyalakan api Tuhan di antara mereka dan berajalah di tepi tempat berkemah. Puji Tuhan, silakan dulu, berhentilah mengeluh. Katakan, berhenti mengeluh. 1, 2, 3. Berhentilah mengeluh. Kalau bahasa orang Manado bilang stop complaining. Orang Manado bilang itu stop complaining. Kita belajar malam hari ini tentang bagaimana seorang atau bangsa Israel yang sebenarnya bangsa yang menjadi kesukaannya Tuhan Yesus. Tapi malam hari ini kita mau belajar ketika Tuhan katakan, mungkin dalam firman Tuhan malam hari ini, mungkin lewat tema kita pada malam hari ini, Dia katakan berhenti mengeluh. Berarti ada yang dilakukan oleh bangsa yang namanya bangsa Israel. Bangsa Israel mungkin orang yang tidak tahu, bukan mungkin, mereka adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Orang yang tidak tahu berterima kasih dalam hidupnya adalah orang-orang yang selalu komplain. Sudah dibantu masih ngeluh, sudah dikasih masih bilang kurang. Itu ciri-ciri orang yang tidak tahu berterima kasih. Tuhan itu sangat jengkel kepada bangsa Israel. Kita tahu dalam Kejadian saat ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir yang dipimpin oleh Musa, di sana ada begitu banyak pengeluhan yang keluar dari bibir mulut bangsa Israel. Padahal apa? Padahal di sana Tuhan banyak sekali menunjukkan perbuatannya yang heran, perbuatannya yang ajaib kepada bangsa Israel. Malam hari ini mari kita melihat tentang cerita bagaimana Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kita buka di dalam Keluaran pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-21. Keluaran pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-21. Saya bacakan. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Lihat penyertaan Tuhan bagi mereka ketika mereka ada di padang gurun. Ajaib banget gak Tuhan itu? Padahal Tuhan tahu sudah begitu banyak pengeluhan yang keluar dari bibir mulut mereka, tapi tetap Tuhan menunjukkan keajaiban Tuhan, penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel. Kita yang hidup pada hari ini, kita gak alami penyertaan Tuhan secara langsung. Kita gak secara nyata melihat penyertaan Tuhan. Tetapi pada waktu itu bangsa Israel benar-benar nyata mengalami penyertaan Tuhan. Mereka melihat sendiri bagaimana Tuhan sendiri yang menyertai mereka. Tuhan menyertai mereka di padang gurun dengan tiang awan dan dengan tiang api. Artinya apa? Tuhan melindungi mereka. Dahsyat gak Tuhan kita? Tadi saya katakan apa? Dahsyat dong. Dahsyat gak Tuhan kita? Dahsyat dong. Dia menunjukkan penyertaannya. Bahkan di ayatnya yang ke-21, Tuhan berjalan di depan mereka. Dikatakan sana, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam Tuhan juga tetap menuntun mereka. Dan di ayat yang ke-22, dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api itu pada waktu malam di depan
katanya dari embun di pagi hari dan burung puyuh sebagai daging di malam hari. Dahsyat gak Tuhan itu? Kurang kompak. Dahsyat gak Tuhan itu? Dia memberkati, dia menunjukkan bahwa dia itu ada, dia itu tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Apakah sampai hari ini, saat ini kita masih tidak mau percaya sama Tuhan? Apakah masih tidak mau percaya sama Tuhan? Ketika dia menunjukkan kedahsyatannya, padahal dia tahu bangsa itu bersungut-sungut, bangsa itu menggerutu, bangsa itu tidak tahu berterima kasih. Bahkan ada keajaiban Tuhan lainnya lagi. Ketika Tuhan menyertai mereka di padang gurun, Tuhan membelah sungai Yordan dan laut berau untuk membuka jalan bagi mereka. Kita lihat di dalam Yosua pasal yang ke-4 ayat yang ke-23. Yosua pasal yang ke-4 ayat yang ke-23. Ya, saya bacakan di sini saja. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan sampai kamu dapat menyeberang seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut berau yang telah dikeringkannya di depan kita sampai kita dapat menyeberang, supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Dahsyat ya Tuhan itu. Tuhan sendiri yang menyatakan dirinya begitu hebatnya. Sekali lagi saya bertanya kepada saudara, apakah masih sampai hari ini saudara tidak percaya sama Tuhan? Hebat buat Tuhan itu. Tuhan tidak hanya menjatuhkan burung puyuh untuk menjadi daging makanan buat makan malam mereka. Tuhan bukan hanya menyediakan roti mana yang dari embun di pagi hari untuk mereka makan di pagi hari. Bahkan lebih dahsyatnya lagi, Tuhan juga berjalan di depan bangsa Israel menjadi tiang awan dan tiang api untuk melindungi mereka. Dan lebih dahsyatnya lagi, Tuhan itu membuat mujizat, membelah laut merah menjadi permukaan yang kering untuk dilewati oleh bangsa Israel. Masuk di akal gak? Akal pikiran manusianya kita mungkin tidak sampai ke sono. Melihat ketika kita mungkin ke pantai mana ya, yang familiar, Ancol nih, tiba-tiba di situ kita lihat laut itu terbelah, tercengang gak kita? Kaget gak kita? Ya mungkin kita hari ini yang kaget, karena kita melihat penyertaan Tuhan hanya ketika kita berdoa. Tetapi bangsa Israel benar-benar melihat secara nyata bagaimana Tuhan memberkati mereka, bagaimana Tuhan melindungi mereka, bagaimana penyertaan Tuhan yang Tuhan kerjakan bagi mereka. Dan bahkan Tuhan melindungi mereka dari serdadu-serdadu Mesir dan kereta Firaun yang mereka akhirnya diterjang oleh ombak dan mereka mati ketika Tuhan kembali menutup yang namanya laut itu. Tapi hal itu tidak membuat mata bangsa Israel bisa terbuka lebar. Betapa dahsyat dan luar biasanya Tuhan. Betapa beruntungnya bangsa Israel pada waktu itu, karena mereka melihat sendiri bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana mereka mengalami Tuhan yang benar-benar sedahsyat itu.
lihat di dalam Bilangan pasal 11 ayat yang pertama yang kita bacakan tadi. Ya, pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka, dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan itu di antara mereka dan merajalela di tepi perkemahan. Berkali-kali mereka membuat Tuhan Yesus itu marah. Berkali-kali mereka membuat Tuhan Yesus itu jengkel terhadap mereka. Tuhan capek dengan setiap pengeluhan. Tuhan capek dengan setiap keluh kesah sungut-sungut dari bangsa Israel yang udah nyatanya begitu melihat dahsyatnya Tuhan, tetapi mereka tetap masih komplain, mereka tetap masih mengeluh, mereka tetap masih menggerutu terus-terusan. Yang ciri-cirinya orang yang benar-benar tidak tahu berterima kasih, orang yang benar-benar tidak tahu yang namanya mengucap syukur. Bahkan mereka mengatakan mereka tidak senang dengan keadaan saat itu. Mereka tidak senang dengan keadaan di padang gurun, karena pada saat itu mungkin benar-benar yang namanya padang gurun pasti panas banget. Pasti panas banget. Dan kemudian kita lihat di pasal yang ke-14 dalam Bilangan di ayat yang ke-27, Tuhan katakan bahwa firman Tuhan katakan, berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah aku dengarkan. Tuhan mendengar lalu sakit yang Tuhan rasakan. Tuhan katakan, berapa lama lagi kalian mau bersungut-sungut? Berapa lagi umatku ini bersungut-sungut kepadaku? Berapa lama lagi kita akan bersungut-sungut tidak menerima kehidupan kita? Kemudian di pasal yang ke-21 ayatnya yang ke-5, Bilangan 21 ayat yang ke-25 saya bacakan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Wow. Bayangkan sebetapa mereka sangat-sangat tidak bersyukur. Berarti saya bisa pikir begini, berarti roti mana itu tawar kan? Ya iyalah, di padang gurun emang ada lada. Emang ketika mereka bakar burung puyuh itu emang ada masako, ada garam. Di padang gurunnya tidak. Tetapi sudah makan daging aja itu sudah bersyukur loh. Kita aja yang mungkin hari ini makan tempe aja udah bersyukur, apa kabar makan ayam? Tapi tidak berlaku bagi bangsa Israel. Mereka mengatakan malahan dahsyat banget ini, benar-benar dahsyat ini bangsa Israel. Malahan mereka katakan di bagian yang terakhir bahwa mereka muak. Dahsyat banget emang mereka, bangsa Israel pada saat itu. Mari kita belajar bersama-sama dari kesalahan-kesalahan yang bangsa Israel lakukan. Kita yang hidup hari ini benar-benar mengharapkan Tuhan menampakkan dirinya kepada saya dan saudara. Lalu kita berpikir kita akan langsung percaya kepada Tuhan. Lihat saja bangsa Israel yang jelas-jelas Tuhan menampakkan dirinya, Tuhan benar-benar menunjukkan penyertaannya, tapi tidak membuat mereka percaya kepada Tuhan, tidak membuat mereka semakin berharap, semakin mengucap syukur, semakin berterima kasih kepada Tuhan. Itu tidak menjadi alasan untuk saya dan saudara lebih percaya kepada Tuhan, karena melihat apa yang bangsa Israel telah lakukan.
penyertaan Tuhan aja mereka tetap mengeluh. Mereka tetap yang namanya gak karu-karuan, bahkan mereka berani melawan Tuhan, bahkan mereka berani melawan Musa yang jelas-jelas mau menolong mereka, memimpin mereka ketika mereka di dalam kesusahan. Malahan mengatakan makanan ini hambar. Wow, hebat gak Tuhan kita? Kuat gak Tuhan kita itu? Tuhan yang dahsyat itu. Kalau mungkin saya dan saudara yang masih manusia, yang masih daging, ya ibarat kita sudah memberikan pertolongan kepada orang dan orang mengatakan, baru kita ngasih makan, contohnya saya kasih makan kepada Kak Jan, terus Kak Jan bilang, makanan ini gak enak, padahal saya sudah masak dengan sebegitu capeknya, bangun pagi harus masak, tapi ketika kasih Kak Jan bilang, gak mau, ini gak enak. Contoh ya Kak Jan. Ya, hati kita pasti sakit dong. Tapi Tuhan itu luar biasa. Dahsyat gak Tuhan kita? Dahsyat gak Tuhan kita? Dahsyat dong. Sekali lagi, sudah makan daging aja itu sudah sangat-sangat bersyukur. Dan bukan cuma satu hari mereka makan daging, setiap hari, setiap malam mereka makan daging, setiap pagi mereka makan roti mana yang Tuhan sediakan. Kita aja belum tentu pagi kita makan roti, benar gak? Padahal kita sudah di zaman modern, gak ada pun tinggal Gojek, tinggal GoFood, pesan. Mereka di padang gurun, apa yang mengharu kayak kita yang hidup sekarang. Gojek itu, saya mau beli Subway, Gojek sudah makan roti. Agak, itu benar-benar penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dahsyatnya Tuhan memberkati bangsa Israel. Setiap hari mereka makan roti mana, makan pada malam hari makan daging, luar biasa sebenarnya itu. Sampai itu malam hari ini kita belajar dari kesalahan bangsa Israel. Mereka bukan hanya tidak tahu berterima kasih, mereka bukan hanya suka mengeluh, tapi mereka juga kurang ajar sama Tuhan Yesus dan Musa. Tapi mereka juga selain itu tidak setia kepada Tuhan. Sudah dibela tapi tetap tidak setia kepada Tuhan. Kita lihat di dalam 2 Raja-Raja 17 ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Mungkin saya bacakan di ayat yang ke-9 saja. Dan orang Israel telah menjalankan hal-hal yang tidak patut terhadap Tuhan Allah mereka. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan dimanapun mereka diam, baik dekat menara penjagaan maupun di kota yang berkubu. Nanti selanjutnya jemaat Tuhan baca di rumah. Mereka masih menyembah berhala. Bayangkan, sudah ditolong oleh Tuhan, tapi mereka tidak setia. Sudah dibela oleh Tuhan, tapi mereka menunjukkan ketidaksetiaan mereka. Mereka mengumpulkan emas-emas perhiasan untuk apa? Untuk mereka bisa dilebur untuk menjadikan penyembahan berhala. Lembu dan sebagainya dijadikan yang namanya penyembahan berhala. Gimana Tuhan gak marah sama mereka? Bagaimana Tuhan gak jengkel sama bangsa Israel? Sudah ditolong, sudah dibela, sudah ditunjukkan bagaimana Tuhan mengasihi mereka, tapi mereka senantiasa melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Mereka tidak ada takutnya sama Tuhan. Sama seperti kita manusia. Saya yakin dan saya percaya, walaupun kita tidak melihat Tuhan secara nyata, tapi penyertaan Tuhan itu nyata.
otomatis kan Tuhan pasti tahu hidup kita, pribadi kita seperti apa. Mungkin kalau kita dikasih berlebihan, mungkin kita bisa jadi sombong, bisa jadi tinggi hati. Makanya Tuhan tidak menginginkan hal itu ada di dalam kehidupan kita. Makanya Tuhan kasih kepada saya dan saudara benar-benar porsi yang Tuhan tahu itu cukup bagi saya dan saudara. Tetapi karena kita manusia tidak pernah merasa cukup, kita tidak pernah merasa yang udah hidup ini begini udah cukup. Akhirnya kita mencari hal-hal yang di luar Tuhan, yang kita pikir akan memberkati kita secara yang namanya secara kekal. Tapi nyatanya apa? Hanya membuat saya dan saudara, iya mungkin awalnya menikmati, awalnya ia mendapatkan, tapi ujung-ujungnya membawa kita kepada jurang yang sebenarnya sudah di depan kita. Kita sudah di depan jurang maut nih. Kita ke ilah lain, udah tinggal didorong, udah masuk dalam jurang yang namanya jurang maut. Tuhan tidak inginkan dalam kehidupan saya dan saudara. Karena kalau kita tahu, kita ingat Ulangan 4 ayat yang ke-24. Ulangan 4 ayat yang ke-24. Biar kita bisa baca bersama-sama. Asal kita tahu, sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan Allah yang cemburu. Itu yang perlu kita tahu. Kita punya Tuhan yang mencemburu. Jangan pernah kita mengasihi siapapun melebihi Tuhan. Amin. Katakan dengan imanmu malam hari ini, jangan pernah mengasihi siapapun lebih dari kita mengasihi Tuhan. Amin. Suami kita bisa meninggalkan kita, istri kita bisa meninggalkan kita, anak-anak kita bisa meninggalkan kita, orang tua kita juga bisa meninggalkan kita. Itu pun saya mengalami secara pribadi. Tuhan mau manggil ayah saya, mau apa? Mau kita mengasihi apa? Mau kita kasih semuanya hati kita kepada mereka, atau juga mereka tetap akan meninggalkan saya dan saudara. Tapi Tuhan itu setia. Dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara sedetik pun. Kita aja yang selalu merasa bahwa Tuhan selalu meninggalkan kita, karena kita tidak tahu mengucap syukur, tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Kita bangun aja pagi hari masih bisa napas aja, itu bukti kalau Tuhan masih setia. Itu bukti karena Tuhan masih mengasihi saya dan saudara. Kalau Tuhan tidak kasih saya dan saudara, hari ini saya dan saudara tidak ada di gereja. Benar gak? Benar atau betul? Kalau Tuhan tidak kasih saya dan saudara hari ini tidak bisa memuji Tuhan, tidak bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi bersyukurlah, amin. Bersyukurlah, karena Tuhan masih mengasihi dan setia kepada saya dan saudara, walaupun nyatanya saya dan saudara masih tidak setia kepada Tuhan Yesus. Kita harus menomorsatukan Tuhan dalam hidup kita, amin. Menomorsatukan Tuhan dalam hidup kita. Malam hari ini saya mau ingatkan kepada saya dan saudara juga, bukan cuma kepada saya, kepada saudara, bahkan kepada pribadi saya sendiri. Stop kita mengeluh, amin. Stop apa? Stop mengeluh. Katakan dengan suara yang nyaring, 1, 2, 3, stop mengeluh. Belum semuanya. Berarti yang masih pengen mengeluh. Sekali lagi, sama-sama kita katakan ya. Saat saya hitung sampai 3, kita katakan stop mengeluh. 1, 2, 3, stop mengeluh. Haleluya, Tuhan dengar loh. Dalam hati itu ada apa kabar tadi, suara yang nyaring. Kalau hati kita mau berubah. Kalau kita katakan kita mau mengeluh, itu keluar dari hati kita, Tuhan akan memampukan saya dan saudara untuk kita tidak akan mengeluh lagi. Tapi kalau cuma setengah-setengah, kalau cuma yang kayak yang penting ya udah hamba Tuhan suruh katakan
Stop kita mengeluh, stop kita bersungut-sungut. Karena apa? Jangan sampai Tuhan menjawab sesuai dengan sungut-sungutnya kita. Hati-hati jangan sampai Tuhan menjawab sungut-sungutnya kita. Kita buka di dalam Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-29. Bilangan 14 ayat yang ke-29. Jadi kita bisa baca bersama-sama. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yaitu semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Akibat dari bangsa Israel yang selalu menggerutu, yang selalu bersungut-sungut, terlalu banyak komplain di hadapan Tuhan, akhirnya apa? Banyak di antara mereka tidak masuk kepada tanah perjanjian. Tidak yang namanya menikmati janji Tuhan dalam hidup mereka. Mau gak kita seperti itu? Mau gak kita gak sampai kepada tujuannya itu, tanah perjanjian, dan kita menikmati yang namanya janji Tuhan, menuai janji Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Oleh sebab itu malam hari ini mari berhenti mengeluh. Seperti saya katakan tadi, orang Manado bilang stop complaining, stop komplain ini komplain itu. Amin. Jadilah pribadi yang selalu tahu mengucap syukur. Perkatakan terus dalam hati, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pagi hari kalau saya belum sempat yang kayak bangun untuk berdoa, tapi langsung saya pasti kalau bangun langsung kamar mandi. Satu itu kata itu saja yang saya ucapkan. Ketika saya bangun, terima kasih Tuhan. Itu aja sudah tanda kita mengucap syukur atas berkat umur panjang yang Tuhan masih kasih bagi saya dan saudara. Terima kasih kepada Tuhan. Ketika keadaan kita tidak enak, ketika keadaan yang tidak cukup sekalipun hari ini, mari tetap katakan terima kasih Tuhan Yesus. Karena dengan berterima kasih itu akan membuat saya dan saudara sukacita dalam keadaan apapun itu. Amin. Saat engkau ditekan, ada banyak masalah, rintangan yang saudara hadapi, tetaplah bersyukur dan tetap katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, aku percaya keadaan yang aku alami hari ini, mau sepahitkah itu Tuhan, mau seapapun itu membuat saya sakit hati kah Tuhan, ajar saya untuk selalu bersyukur Tuhan, ajar saya untuk selalu berterima kasih Tuhan. Itu, doakan itu dalam hidup saya dan saudara, doakan dalam hidup saudara-saudara semuanya. Saya mau ngasih tahu ciri-ciri orang yang sudah dibantu tapi tetap mengeluh. Masih sedikit lagi saudara. Ketika kita minta doa, kita doa kepada Tuhan, kita doa minta kerjaan, kita kerjaan sama Tuhan. Tuhan jawab nih doa kita, Tuhan jawab doa kita. Tapi ketika Tuhan pakai seseorang untuk menawarkan pekerjaan kita, menawarkan pekerjaan kepada saya dan saudara atau teman-teman atau siapapun, padahal kita sudah minta Tuhan kasih saya kerja, tapi ketika Tuhan sudah jawab, Tuhan sudah tawarkan pekerjaan, kita komplain, kita mengeluh. Katanya apa? Saya nggak mau kerjaan yang itu, bau. Saya nggak mau kerja di kandang ayam, nggak mau. Saya nggak suka, bau. Komplain sama Tuhan, padahal udah sampai nangis
kita punya standar dalam hidup kita, tapi sebaiknya tunjukkan dulu kemampuanmu. Amin. Tunjukkan dulu kemampuanmu, baru kita bisa menuntut. Benar gak? Tunjukkan dulu kemampuanmu, baru kamu bisa menuntut, menyampaikan setiap tuntutan kita. Ingat, di luar sana, apalagi di masa-masa pandemi ini, banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Tapi kita malam hari ini yang masih dikasih Tuhan pekerjaan, bersyukur. Amin. Bersyukur masih dikasih pekerjaan. Mau pekerjaan itu menghasilkan hal yang kecil, gaji yang kecil, tidak apa-apa. Karena Tuhan katakan, ketika kita tahu bertanggung jawab di hal yang kecil, Tuhan pasti akan percayakan hal yang besar. Setia aja dulu di perkara yang kecil, mau seberapa gajinya itu, mau keluar apa intinya gajinya nggak sesuai dengan tenaga kita, nggak apa-apa. Kita tetap bertanggung jawab aja dulu dengan apa yang Tuhan percayakan. Tuh juga Tuhan kasih, ya udah itu standarmu dulu. Ibarat Tuhan, ya udah Tuhan, ketika Tuhan kasih, Tuhan izinkan ujian itu datang nih, saya kasih ini dulu, kuat nggak untuk menerima hal yang besar? Ibarat kalau kita sudah maunya gaji yang tinggi, Tuhan katakan, kalau saya kasih gaji tinggi, tahu nggak kamu atur duit? Sebenarnya segala sesuatu yang Tuhan izinkan itu untuk mempersiapkan kita terlebih dahulu, mau dari hal yang kecil ke hal yang besar. Emang kita mau kita di hal yang besar jadi hal yang kecil? Kan kita nggak mau. Siapa yang mau angkat tangan? Otomatis kita yang dari ekor pengennya jadi kepala dong. Bagaimana kita belum juga jadi ekor, tiba-tiba maunya jadi kepala, tapi kemampuan kita standar. Malu-maluin anak Tuhan kalau seperti itu. Amin. Jangan maunya gaji tinggi tapi kerjanya tak mampu. Haleluya. Mulai hari ini bersyukur apapun yang Tuhan kasih, kerjaan apapun yang Tuhan kasih, selagi itu juga halal, selagi itu juga hal yang selain menyuri, selain itu ya kenapa tidak? Mau malu? Malu kepada siapa? Orang lain? Emang orang lain yang ngasih saya dan saudara makan? Tidak kan? Kenapa kita harus malu pada mereka? Benar gak? Pekerjaan apapun itu, kalau itu yang Tuhan bukan Tuhan izinkan bagi saya dan saudara, kerjakan dengan setia dan tanggung jawab. Jangan ketika Tuhan sudah kasih pekerjaan dengan apa yang kita minta, dengan gaji yang kita minta, tapi kitanya tidak bertanggung jawab, kitanya kerjanya setengah-setengah. Ibarat kalau kita kerja di proyek, ketika Tuhan kasih, kita berdoa, Tuhan kasih saya proyek, Tuhan kasih nih proyek, kitanya nipu. Gimana coba? Udah dikasih tapi gak berterima kasih sama Tuhan. Dan yang selanjutnya, ketika bangsa Israel, Tuhan sudah berkati, malah mereka menyembah Allah lain. Sudah dibaikin malah nyakitin. Amin. Sudah dibaikin malah nyakitin. Peribahasa mengatakan air susu dibalas dengan air tubuh. Artinya kebaikan dibalas dengan, inilah ciri-ciri orang yang benar-benar sudah dibantu tapi masih ngeluh. Sudah dibaikin nih, Tuhan udah baik banget tunjukin kebaikannya dia, tapi kita sendiri masih tidak tahu berterima kasih. Orang Tuhan berikan orang bagi saya dan saudara, itu mungkin menolong saya dan saudara, tapi pertolongan orang lain malah kita balas dengan kejahatan. Kita menerima dengan negatif, kita responnya tidak baik. Padahal itu yang Tuhan kirim untuk menolong
17 ayat yang ke-13. Ini ayat yang terakhir. Amsal 17 ayat yang ke-13. Sama-sama kita bacakan 1, 2, 3. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan itu tidak akan menghindar dari rumahnya. Istilah firman Tuhan katakan, apa yang dirimu tabur, dirimu akan tuai. Kalau dirimu menabur kebajikan, yang dirimu tuai adalah kebajikan. Tapi ketika dirimu menabur kejahatan, dirimu juga akan menabur kejahatan. Tapi juga ketika kita sudah berbuat baik tapi dibalas jahat sama orang lain, kita juga nggak boleh marah. Jangan sampai ketika kita marah, kita berbalik menjahati mereka. Itu juga hal yang salah. Amin. Itu juga hal yang salah. Karena sekali lagi, apa yang kita tabur pasti kita akan menuainya. Sampai di sini masih ada di sini atau pikiran udah kemana-mana? Masih nggak? Dahsyat nggak Tuhan kita? Enggak semuanya, berarti yang lain mungkin pikirannya habis ini saya mau makan pizza di depan, atau makan apa tuh ayam Bu Suharti, siapa nggak tahu. Dahsyat nggak Tuhan kita? Dahsyat dong. Masih mau lagi dengar firman Tuhan apa udah? Haleluya. Mari kita stop untuk mengeluh. Masih ada satu poin lagi, tapi saya percaya firman Tuhan malam hari ini sudah cukup bagi saya dan saudara. Amin. Amin. Amin gak? Jangan terus komplain dengan keadaan kita. Amin. Jangan terus bersungut-sungut atas apa yang kita mungkin gak miliki hari ini. Ya. Dan stop membandingkan hidup kita dengan orang lain. Karena apa? Setiap orang punya berkatnya masing-masing. Jangan sekali lagi membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita belajar mengucap syukur, maka kita akan bisa melihat apa yang sebenarnya Tuhan telah sediakan bagi saya dan saudara. Mari berhenti mengeluh, mulailah bersyukur. Pakai mulutmu untuk memuliakan